He's turned my mourning into dancing again. He's lifted my sorrows high, and I can't stay silent. I must sing, for His joy has come. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Saya mengajak kita untuk bersama-sama belajar dari kitab 1 Samuel pasal 4. Tapi sebelumnya saya mengajak kita untuk berdoa bersama, meminta hikmat dari Tuhan untuk menolong kita memahami apa yang kita baca dan renungkan pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami bersama-sama mau belajar firman-Mu. Tolong setiap kami sehingga kami dapat mengerti dan memahami akan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, 1 Samuel pasal 4 ini berbicara tentang bangsa Israel yang kalah dalam berperang melawan bangsa Filistin. Di situ dikatakan bahwa ada 4.000 orang yang tewas. Apa penyebabnya sehingga mereka sampai kalah? Apakah jumlah tentara orang Filistin lebih banyak daripada tentara orang Israel? Atau orang Israel salah strategi dalam berperang melawan bangsa Filistin? Ya, kita dapat menemukan jawabannya di ayat yang ketiga. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Di situ dikatakan seperti ini. Ketika tentara itu kembali ke perkemahan, berkatalah para tua-tua Israel, "Mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari ini? Marilah kita mengambil dari Silo tabut perjanjian Tuhan, supaya ia datang ke tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tangan musuh kita." Jadi ketika bangsa Israel itu kalah, bukan karena bangsa Filistin lebih kuat dari mereka. Bukan juga karena mereka memiliki tentara yang lebih banyak. Tapi di ayat 3 yang barusan kita baca mengatakan bahwa Tuhanlah yang membuat mereka terpukul kalah oleh bangsa Filistin. Jadi bukan Filistin, tapi Tuhanlah yang membuat mereka kalah. Nah, karena kekalahan itu, bangsa Israel memutuskan untuk membawa tabut perjanjian ke medan perang. Karena mereka berpikir bahwa dengan adanya tabut perjanjian Tuhan, dengan hadirnya tabut perjanjian Tuhan di situ, maka mereka akan menang melawan bangsa Filistin. Tapi nyatanya tidak, mereka tetap kalah. Di ayat 10 dan 11 dikatakan seperti ini. Lalu berperanglah orang Filistin, sehingga orang Israel terpukul kalah. Mereka melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Amatlah besar kekalahan itu. Dari pihak Israel gugur 30.000 orang pasukan berjalan kaki. Lagi pula tabut Allah dirampas dan kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas tewas. Mereka membawa tabut perjanjian Tuhan dan dengan harapan mereka akan menang. Tapi kita melihat bahwa mereka tewas sebanyak 30.000. Lebih banyak daripada sebelumnya. Sebelumnya hanya 4.000. Tapi kali ini 30.000 orang yang tewas. Termasuk Hofni dan Pinehas. Nah, kalau kita lihat pasal sebelumnya, di mana Hofni dan Pinehas ini adalah orang-orang yang melawan Tuhan. Yang jahat juga di mata Tuhan. Dan dinubuatkan mereka akan dihukum. Dari sini kita juga melihat satu hal bahwa Tuhan juga tidak mau main-main dengan dosa. Setiap dosa yang dilakukan ada akibatnya. Ya, di sini mereka kalah. Bahkan tabut Tuhan dirampas oleh orang Filistin. Ya, jadi ketika mereka membawa tabut perjanjian Tuhan itu, mereka berpikir kalau Tuhan hadir di sana dengan mereka. Tuhan menyertai mereka. Tapi tidak, Tuhan tidak menyertai mereka. Sehingga mereka kalah. Karena kejahatan dan dosa yang dilakukan oleh mereka. Sehingga Tuhan menghukum mereka. Nah, harusnya yang dilakukan oleh mereka adalah mengintrospeksi diri. Ketika Tuhan sudah membuat mereka kalah, maka mereka harus introspeksi diri. Kenapa sampai Tuhan membuat kita kalah?
Mereka introspeksi diri, lalu bertobat. Tidak melakukan yang namanya kejahatan lagi, dan berbalik kepada Tuhan. Karena ini juga yang diperlukan oleh Tuhan. Tuhan memerlukan kesadaran diri, pertobatan dari mereka. Nah, Bapak Ibu, kita juga perlu yang namanya introspeksi diri. Ketika kita mengalami masalah, mengalami kegagalan, ya memang tidak semua masalah atau kegagalan yang kita alami itu adalah karena kita melakukan yang tidak benar, karena dosa kesalahan kita. Belum tentu juga. Tapi ada kalanya Tuhan memakai itu untuk menyadarkan kita, membawa kita kembali ke jalan yang benar ketika Dia melihat kita mulai menyimpang daripada jalannya. Ketika Dia melihat kita sudah mulai melakukan yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Jadi ketika kita mengalami masalah pergumulan, kita perlu yang namanya introspeksi diri. Jangan sampai kita cepat menyalahkan keadaan orang lain, orang-orang di sekitar kita, bahkan menyalahkan Tuhan. Karena kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah membuat kita mengalami hal-hal yang buruk. Walaupun meskipun kita mengalami itu, kita percaya satu hal, bahwa di balik semua itu, Tuhan ingin kita belajar sesuatu. Ada rencana Tuhan yang sangat indah di balik semua itu. Nah, biarlah di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita selalu mau melakukan hal-hal yang benar. Kita mau introspeksi diri kita. Ketika kita menemukan diri kita melakukan yang tidak benar, kita mau kembali ke Tuhan. Kita mau kembali ke jalan yang benar. Tuhan Yesus yang menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang hari ini mengingatkan kami untuk selalu berada di jalan-Mu. Tolong kami Tuhan, ketika kami melakukan yang tidak benar, berikan kami hati yang mau belajar, yang mau kembali kepada jalan-Mu Tuhan. Tolong setiap kami dan tuntun setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Joy has come.